Selamat selamat siang Ibu, perkenalkan nama saya Hilarianti. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas studi kasus pada soal UTS mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Berikut ini soal dan pembahasannya, yaitu pada poin A, studi kasus di PT SIM. Sistem pendukung keputusan (DSS) yang diterapkan oleh PT SIM dapat membantu manajemen dalam proses pengambilan suatu keputusan, yaitu dengan mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber. DSS memberikan laporan analitis yang memungkinkan manajer untuk memahami kondisi bisnis terkini dan memprediksi tren masa depan. Yang pertama, jelaskan bagaimana sistem pendukung keputusan (DSS) yang diimplementasikan oleh PT SIM mendukung proses pengambilan keputusan manajerial. Berikut ini ada beberapa cara DSS dalam mendukung pengambilan keputusan manajerial pada PT SIM. Yang pertama, dengan analisis penjualan, DSS dapat menganalisis data penjualan untuk mengidentifikasi atau mengetahui produk apa yang paling laris. Ini memungkinkan atau membantu manajer untuk merencanakan produksi dan promosi berdasarkan informasi yang lebih akurat. Yang kedua, manajemen stok. DSS dapat menyediakan informasi real-time mengenai stok barang supaya dapat membantu perusahaan dalam menghindari kekurangan atau kelebihan persediaan, sehingga dapat mengoptimalkan rantai pasokan. Dan yang ketiga, analisis tren pasar. DSS dapat menganalisis perubahan kebutuhan konsumen yang membantu perusahaan menyesuaikan strategi, produk, dan pemasaran untuk tetap kompetitif. Dan dengan demikian, DSS juga meningkatkan efektivitas manajemen di berbagai divisi dengan menyediakan data konkret sebagai dasar pengambilan keputusan, mengurangi risiko keputusan berbasis intuisi. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan strategi bisnis berbasis sistem informasi yang dapat membantu PT SIM mencapai keunggulan kompetitif. Dalam strategi bisnis berbasis sistem informasi yang dapat memberi PT SIM untuk dapat mencapai keunggulan yang kompetitif, yaitu dengan yang pertama, otomatisasi proses produksi, yaitu dengan sistem informasi yang mengotomatisasi produksi. Perusahaan dapat dengan mudah meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya, mempercepat proses, serta mengurangi kesalahan dari manusia. Yang kedua, big data analytics, yaitu dapat memanfaatkan analitik data besar untuk mengekstrak wawasan dari data perilaku konsumen dan tren pasar agar dapat memungkinkan penyesuaian strategi yang lebih cepat dibandingkan pesaing. Yang ketiga, supply chain management. CSM berbasis teknologi. Dengan adanya CSM dapat didukung teknologi dapat memastikan distribusi bahan baku dan produk akhir tepat waktu, mengurangi biaya logistik. Dan yang keempat, e-commerce dan digital marketing, yaitu dengan menggunakan platform e-commerce yang terintegrasi dengan sistem informasi, PT SIM bisa memperluas pasar dan interaksi langsung dengan konsumen, serta meningkatkan efisiensi pasar digital. Dan yang ketiga, pengambilan sistem intelijen bisnis. Tim proyek harus melakukan analisis kebutuhan. Jelaskan secara singkat tahapan analisis kebutuhan serta sebutkan 3 alat desain produk bisnis yang membantu dalam perancangan sistem informasi sesuai dengan materi pertemuan yang dijelaskan. Nah, dalam pengembangan sistem intelijen bisnis
terhadap analisis keputusan, yaitu meliputi yang pertama, identifikasi kebutuhan, yaitu identifikasi kebutuhan pengguna dan tujuan strategi bisnis. Yang kedua, studi kelayakan, yaitu menganalisis kelayakan sistem segi teknis, operasional, dan ekonomi. Yang ketiga, analisis kebutuhan fungsional, yaitu menentukan fungsi-fungsi yang dibutuhkan sistem, seperti pelaporan dan analisis data. Dan yang keempat, spesifikasi kebutuhan sistem, yaitu mengidentifikasi secara detail bagaimana sistem tersebut harus bekerja. Adapun alat proses bisnis yang membantu mendukung dalam perancangan informasi, yaitu yang pertama flowchart, yaitu menggambarkan alur kerja secara visual untuk memudahkan pemahaman proses. Dan yang kedua, data flow diagram DFF, yaitu menggambarkan aliran data di dalam sistem. Dan yang ketiga, entity relationship diagram atau ERD, yaitu menjelaskan hubungan antar entitas dalam basis data. Dan selanjutnya pada poin B, manajemen basis data. Buat atau gambarkan salah satu database beserta relasinya yang Anda ketahui. Nah, berikut ini ada diagram entity relationship ERD. Sederhana untuk basis data PT SIM yang menunjukkan relasi antar tabel produk penjualan dan supplier. Nah, pada diagram ini menggambarkan bahwa tabel produk berhubungan dengan tabel penjualan melalui atribut produk ID. Tabel supplier berhubungan dengan tabel produk melalui atribut supplier ID. Relasi tersebut menunjukkan bahwa data produk penjualan dan pemasok terhubung dalam sistem basis data PT SIM. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih.